Enak. Komnas HAM menerima banyak laporan pelanggaran HAM yang dilakukan Pada tahun 2016 hingga Januari hingga November kemarin setidaknya ada pengaduan reformasi sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dituntaskan. Komnas HAM menerima banyak laporan Hingga penanganan perlawanan di aksi demonstrasi mahasiswa negatif. Komnas HAM sendiri mencatat sepanjang tahun 2016 mulai
Jadi gini, hak asasi itu hak yang melekat pada seseorang. Dia bukan melekat pada hukum atau pada konstitusi. Dia melekat pada mediumnya yang namanya manusia. Jadi segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan untuk kebaikan hidupnya atau untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, itu adalah hak asasi manusia. Banyak yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki sejak manusia itu lahir, tapi sebetulnya ada hak asasi, ada hak-hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang bahkan sebelum dia lahir. Misalnya hak yang melekat dalam bentuk waris, misalnya gitu ya, atau misalnya hak seseorang yang sudah meninggal. Jadi dia masih berhak untuk bisa dapat penguburan atau prosesi keagamaan atau kepercayaannya. Nah, itu dalam rangka semua untuk memperbaiki, meningkatkan atau memenuhi batas minimum martabat manusianya, dignity. Jadi segala sesuatu yang membuat manusia itu bermartabat itu disebutnya sebagai hak, dan itu dalam konteks yang lebih besar disebutnya dengan hak asasi manusia. Banyak di masyarakat tidak mau mengakui hak asasi orang atau kelompok lain yang dia tidak suka identitas, cara berpikir atau pilihan-pilihan hidup dari kelompok-kelompok tersebut. Tapi kalau dirinya atau kelompoknya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dia akan bicara bahwa saya juga jadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang satu hal yang banyak salah. Yang kedua, banyak orang menganggap bahwa hak asasi manusia itu harus tunduk pada kepentingan nasional. Padahal sejarah manusia dan sejarah nasionalisme itu dua hal yang berbeda. Manusia dan hak asasi melekat pada manusia itu sejak manusia ada di muka bumi. Sementara konsep nasionalisme itu baru ditemukan sekitar 3 atau 4 abad belakangan. Jadi sebelum ada nasionalisme, sebelum ada negara, sebenarnya hak asasi sudah ada lebih dahulu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa diperbandingkan. Justru nasionalisme adalah konsep untuk memastikan supaya hak asasi itu terpenuhi. Siapapun orangnya, siapapun sukunya, cara berpikirnya, pilihan politiknya, cara pandangnya, orientasi seksualnya, harusnya nasionalisme itu bisa melindungi keberagaman secara individual maupun secara bersama-sama. Lalu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu kalau di Indonesia Anda bisa lihat di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tetapi saya ingin kita keluar dan masuk pada definisi atau pemaknaan yang lebih esensial. Hak asasi manusia adalah istilah penyebutan tentang hal yang memang melekat pada manusia, melekat secara mutlak dan juga melekat pada situasi atau pada waktu-waktu tertentu yang ketika hal-hal tersebut tidak digunakan itu akan menjamin dan membuat setiap individu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi lebih bermartabat. Jadi inti dari hak asasi manusia adalah memastikan bahwa martabat setiap individu itu menjadi lebih baik. Inti dari hak asasi manusia ingin mengatakan bahwa setiap manusia tanpa disadari ataupun disadari, dia memiliki sejumlah hal yang memang itu adalah karakter dari manusia, dan jika digunakan dia akan berkembang dan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itu apa saja hal-hal tersebut itu yang disebut sebagai hak hidup, untuk tidak disiksa, atas keadilan, hak atas kebenaran, untuk mendapatkan pemulihan, atas perumahan yang layak, atas kesehatan, berbagai macam hal.
itulah asasi manusia.